Parah, wasit curangi Liverpool. Klub Manchester terkapar, klub London berjaya. Mengerikan, insiden di laga Ajax versus Woolwich. Mourinho berani tolak tawaran mahal dari Liga Arab. 1 tahun tragedi Kanjuruhan, usut tuntas. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Hasil dari Liga Inggris, Arsenal sukses taklukkan Bournemouth 0-4 di Vitality Stadium. Kai Havertz sukses cetak gol untuk pertama kalinya di Liga Inggris bersama Arsenal. Gol The Gunners lainnya dicetak oleh Odegaard, Saka, dan White. Hasil ini menjadikan Arsenal belum terkalahkan di Liga Inggris. Kabar duka terjadi di Old Trafford. MU menyerah atas tamunya Crystal Palace 0-1. Gol satu-satunya Palace dicetak bek mereka, Anderson. Berkat hasil buruk tersebut, MU terpuruk di papan 10 sementara Liga Inggris dengan 9 poin. Klub Manchester lainnya, Manchester City, untuk pertama kalinya secara mengejutkan kalah di Liga Inggris oleh Wolves 2-1. Gol kemenangan Wolves dicetak oleh Oppa Korea, Hwang Hee-chan. Meski kalah, The Citizen masih duduk manis di puncak klasemen Liga Inggris dengan 18 poin. Sementara itu, laga panas terjadi antara Tottenham Hotspur versus Liverpool. Laga yang dibanjiri kartu tersebut akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah Spurs dengan skor 2-1. Gol bunuh diri Joel Matip mengantarkan anak asuh Eng Postecoglou naik di posisi 2 klasemen Liga Inggris dengan 17 poin. Dari Serie A, Napoli asuhan Rudi Garcia sukses meraih kemenangan telak 0-4 atas Lecce. Hal itu membuat Partenope kini perlahan merangsek naik ke papan 3 klasemen sementara Serie A dengan 14 poin. Sementara itu, AC Milan sukses tumbangkan Lazio 2-0 di kandang. Gol dari Pulisic dan Okafor mengantarkan Rossoneri menempel ketat seterus kota mereka yakni Inter Milan di puncak klasemen Serie A dengan poin yang sama yakni 18. Inter juga tak mau kalah. Nerazzurri sukses menang telak 0-4 atas tuan rumah Salernitana. Uniknya, 4 gol Inter diborong oleh Lautaro Martinez yang hanya sebagai pemain pengganti di laga itu. Pencapaian Martinez tersebut juga sekaligus mencatatkan rekor tersendiri di Serie A. Melangkah ke La Liga, Real Madrid sukses kuasai kembali puncak klasemen La Liga dengan 21 poin setelah menghentikan klub mengejutkan musim ini Girona 0-3. Meski terkena kartu merah, El Real tetap perkasa dengan sumbangan gol dari Joselu, Tchouaméni, dan juga Bellingham. Dari Big Match Bundesliga, meski tertinggal 2 gol terlebih dahulu oleh RB Leipzig, Munchen sukses menyamai kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Harry Kane dan Leroy Sané. Hasil imbang 2-2 tersebut membuat Die Roten gagal memuncaki klasemen Bundesliga. Dari Ligue 1, PSG kembali kesusahan menang. Mbappe dan kawan-kawan hanya mampu terdiam setelah hanya meraih hasil imbang melawan tim papan bawah Clermont Foot. Akibatnya, PSG masih tertahan di posisi ketiga Ligue 1 dengan 12 poin. Dikutip Football London, Professional Game Match Official Limited atau PGMOL telah merilis pernyataan resminya setelah gol Luis Diaz dianulir saat Spurs menang 2-1 atas Liverpool. PGMOL mengakui kesalahan manusia yang signifikan telah terjadi. Ini adalah kesalahan faktual yang jelas dan nyata. Seharusnya, menurut PGMOL, wasit harus mencetak gol tersebut dengan VAR. Keputusan wasit dalam laga Spurs kontra Liverpool tersebut juga menuai respon langsung dari Jurgen Klopp. Klopp menilai pertandingan tidak adil dan banyak keputusan gila dari wasit yang merugikan timnya. Pengakuan PGMOL juga tak cukup untuk membuat Klopp legowo. Ia pun mengecam PGMOL. Tak pengaruh buat kami. Saya juga tak butuh pengakuan itu.
Chelsea dikabarkan sedang mempersiapkan pembelian ganda untuk Ivan Toney dan Victor Osimhen. Menurut laporan The Sun, Ivan Toney dan Victor Osimhen telah masuk dalam daftar keinginan Pochettino. Pelatih asal Argentina ini telah bersikeras bahwa ia ingin lebih terlibat dalam aktivitas transfer klub. Ia juga sudah mulai mengidentifikasi target transfernya di bulan Januari nanti. Malang benar nasib Anthony. Mantan pacarnya kembali mengoceh setelah ia kembali berlatih di Old Trafford. Gavalin mengklaim bintang United itu telah menyerangnya dalam berbagai kesempatan dengan dua wanita lainnya. Padahal nih, mereka berdua secara prosedur sudah sama-sama menguraikan keterangannya di kepolisian Manchester. Pertandingan Ajax melawan RKC Waalwijk ditangguhkan setelah kiper Waalwijk, Etienne Faisen, mengalami cedera parah setelah bertabrakan dengan pemain Ajax Brian Brobby. Beberapa pemain Waalwijk meninggalkan lapangan sambil menangis tak tega melihat insiden parah tersebut. Para petugas mengangkat selimut untuk melindungi kiper itu dari pandangan saat dirawat di lapangan. Semoga saja kabar baik akan segera terdengar dari kiper Waalwijk tersebut. Meski menang atas Girona dan kuasai klasmen La Liga, Ancelotti dipusingkan dengan kehilangan serdadu lini pertahanannya setelah Nacho terkena kartu merah. Militao dan Alaba belum sembuh dari cedera. Nacho juga akan absen 2 pekan akibat kartu merahnya. Praktis hanya ada Rudiger. Selebihnya, Ancelotti harus putar otak menghadapi jadwal yang padat. Dalam kasus suap Negreira yang melibatkan Barcelona, mantan Presiden Sevilla, Jose Maria Del Nido, memberikan pandangannya. Dilansir Football Espana, Del Nido mengatakan bahwa hasutan tersebut tidak sesuai dengan hukum. Selama keputusan akhir tidak menyatakan sebaliknya, menurutnya Barcelona tetap tidak salah. Dilansir The Sun, Barca sedang memantau kondisi terkini Jadon Sancho dan Anthony Martial di MU. Selain itu, ternyata ada juga pantauan lain kedua Arsenal yakni Kai Havertz dan Jorginho. Semuanya memang pemain yang ingin dijual klubnya masing-masing. Dengan klausul murah maupun pinjaman, Barca yang sedang krisis keuangan bersedia menampung para pemain buangan tersebut. Bayern Munchen sedang dalam pembicaraan untuk membawa bek veteran Jerome Boateng kembali dengan status bebas transfer. Petinggi klub ingin dia kembali ke Allianz Arena, begitupun sebaliknya. Boateng juga sangat ingin kembali. Kini, negosiasi kontrak sedang berjalan antara kedua belah pihak. Dilansir Gol, pelatih Roma, Jose Mourinho mengungkapkan bahwa dia menerima tawaran pekerjaan paling gila untuk meninggalkan klubnya dari Liga Arab Saudi. Saya telah menerima 2 proposal gila dari Al Hilal dan Al Ahly. Tapi saya memutuskan untuk menolak keduanya karena saya ingin bertahan di Roma. Ungkapan tersebut dinyatakan mau setelah hasil buruk yang menimpa Roma saat ini di Serie A. 1 tahun berlalu sejak tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Tragedi sepak bola tersebut merenggut nyawa ratusan orang. Bagi orang-orang yang kehilangan, 135 nyawa bukan sekedar angka. Sementara bagi penyintas, mereka juga ingin segera pulih. #Usut Tuntas masih menggema di seantero negeri. Mengheningkan cipta di lapangan pun dikumandangkan di berbagai laga di tanah air. Berbagai aksi peringatan 1 tahun tragedi ini juga banyak terjadi. Ya, seluruh publik sepak bola Indonesia sepakat menolak lupa tragedi Kanjuruhan 1 Oktober. Doa terbaik bagi seluruh korban dan tetap usut tuntas. Dilansir Tempo, menanggapi peringatan tragedi Kanjuruhan, Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa duka mendalam bagi para keluarga korban tak akan pernah hilang. Kami sudah melakukan sejumlah upaya, namun apapun yang kami lakukan untuk keluarga yang ditinggalkan tidak pernah menghilangkan kedukaannya. Erick juga mengerti bahwa tuntutan dari keluarga korban adalah proses hukum terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi itu. Kemarin sudah ada putusan dari MA dan harus kami pastikan putusan itu terjadi dan kita akan kawal terus. Juru taktik AC Milan, Stefano Pioli, enggan mengomentari tentang persaingan timnya dengan Inter dan perburuan gelar juara Serie A Italia 2023-2024. Ia menganggap Juventus sebagai tim paling favorit meraih Scudetto musim ini. Kita lihat saja di bulan Mei, ada 4 tim yang berjuang untuk Scudetto dengan Juventus sebagai favorit karena tidak bermain di ajang Piala memberi Anda beberapa poin lagi, ujar Pioli.
Barcelona, seperti diberitakan, Football Espana berhasil mengikat wonderkid mereka Lamine Yamal lebih lama dengan kontrak baru sampai tahun 2026. Kontrak awal Yamal sendiri seharusnya sudah habis akhir musim ini. Namun Barca tak mau menyia-nyiakan talenta muda seperti Yamal bermain di klub lain, sehingga mereka memutuskan bergerak cepat untuk memberikan kontrak baru yang lebih lama. Performa dari Yamal sendiri memang cukup luar biasa, karena ia menjadi pemain paling muda yang masuk ke skuad utama Barcelona. Thierry Reyners punya target yang tak muluk-muluk di AC Milan. Ia langsung tampil apik bersama AC Milan di Liga Italia 2023-2024 dengan sudah mengemas 2 assist dalam 6 laga di Serie A musim ini. Impresifnya, penampilan Reyners bersama AC Milan bisa jadi dipengaruhi oleh perasaan sang pemain yang langsung menganggap Milan seperti rumah sendiri meski belum lama tinggal di kota tersebut. Di setiap pertandingan, saya belajar sesuatu yang baru, ujarnya. Nicolo Rovella tampil mengesankan di Lazio sejak bergabung dari Juventus pada musim panas. Yang jadi pertanyaan, mengapa Bianconeri memutuskan untuk membiarkan pemain muda itu pergi begitu saja? Menurut Calcio Mercato, keputusan Juve untuk membiarkan Rovella pergi musim panas ini hampir seluruhnya didasarkan pada motif finansial, bukan karena alasan taktis atau teknis. Laporan tersebut kembali menegaskan bahwa Allegri saat ini kekurangan pemain dengan karakteristik Rovella, namun juga memperingatkan bahwa hanya waktu yang akan menentukan apakah keputusan untuk membiarkannya pergi terbukti masuk akal atau tidak. Setelah absen karena cedera berkepanjangan, Emil Smith-Rowe akhirnya kembali dapat kepercayaan dari Mikel Arteta untuk bermain sebagai starter di Arsenal lewat penantian panjangnya selama 499 hari. Ia tampil saat Arsenal menghadapi Brentford di Piala Liga Rabu lalu. Pemain berpaspor Inggris tersebut mengungkapkan rasa kepercayaan diri untuk terus menunjukkan penampilan terbaiknya di Emirates Stadium. Saya sudah mengubah mentalitas sedikit demi sedikit. Saya mencoba mengubah apa yang ada di dalam diri saya. Rio Hatate telah menandatangani kontrak baru di Celtic, mengikatnya di klub tersebut hingga 2028. Manajer Celtic Brendan Rodgers menggambarkan kesepakatan baru itu sebagai berita bagus bagi pemain dan Celtic. Pasalnya, Hatate adalah salah satu pemain andalan Brendan Rodgers. Dengan gelandang asal Jepang berusia 25 tahun ini telah memenangkan 4 trofi sejak kedatangannya pada Januari 2022. Berita mengejutkan datang dari Jerman. Klub papan atas Bundesliga RB Leipzig telah memecat Direktur Olahraga Max Eber Jumat 29 September. Itu mengejutkan karena Eber belum genap setahun menjabat Direktur Olahraga di klub tersebut. Dia baru bergabung pada 1 Desember 2022. Dalam pernyataan resminya tersebut, manajemen di Roten Bullen juga sudah menetapkan Robin Sorder sebagai pengganti Max Eber. Dilansir ESPN, Eber kini dihubung-hubungkan dengan Bayern Munchen. Arsenal akan melepas gelandang veteran Jorginho pada jendela transfer Januari. Pemain Italia yang tiba dari Chelsea 6 bulan lalu sudah berada di pinggiran tim utama. Dengan pemain seperti Declan Rice direkrut pada musim panas, Jorginho tidak lagi menjadi pilihan utama Mikel Arteta. Jorginho ingin bertahan di Arsenal selama sisa musim ini, namun ia tahu bahwa ia harus pindah untuk bisa bermain. Kontraknya akan habis pada akhir musim, namun Arsenal bisa memperpanjangnya 1 tahun lagi jika mereka mau. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi mengaku dia penggemar striker Barcelona Robert Lewandowski. Al-Khelaifi telah mengisyaratkan dia ingin membawa pemain veteran itu ke Paris. Menurut sang presiden, bukan rahasia lagi bahwa Lewandowski adalah striker yang luar biasa. Setiap klub di dunia telah meliriknya dan pada titik tertentu tertarik dalam mengontraknya. Tapi Robert bermain untuk Barcelona hari ini dan saya menghormatinya, ujarnya. PSSI ternyata diam-diam sedang memproses naturalisasi 3 pemain baru untuk timnas Indonesia. Salah satu calon pemain naturalisasi telah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakni Jay Itzes pada September lalu. Pertemuan itu terjadi sebelum pertandingan timnas Indonesia menjamu Turkmenistan di Surabaya pada FIFA Matchday. Namun, media telah memberitakan adanya tambahan 2 pemain lagi untuk dinaturalisasi. Mereka adalah pemain Swansea City yakni Nathan Joaon dan bek Sassuolo Ryan Flamingo. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!